Bang, ceritain kisah kaburnya 3 orang pelaku kriminal di penjara paling mengerikan yaitu Alcatraz dong. Nah, buat kamu yang penasaran, yuk sama-sama belajar. Pada masa lalu, tepatnya di tahun 1940-an, Alcatraz dikenal sebagai penjara paling mengerikan dan paling ketat di dunia. Para narapidana ditempatkan di dalam sel yang sempit dan langsung berdampingan dengan toilet dan wastafel. Bahkan, mereka memiliki aturan diam di dalam penjara, alias mereka hanya bisa berbicara di saat waktu makan yang telah diatur. Banyak orang yang berpendapat bahwa mustahil ada orang yang bisa kabur dari penjara Alcatraz ini. Karena penjara ini dijaga dengan sangat ketat dan berada di pulau tersendiri yang dikelilingi oleh lautan. Namun, berdasarkan catatan sejarah, ternyata ada 3 orang narapidana yang berhasil lolos dan kabur dari penjara Alcatraz ini. 3 narapidana itu adalah Clarence Anglin, John Anglin, dan Frank Lee Morris. Jadi, beginilah cerita singkat kaburnya ketiga narapidana ini dari penjara. Dahulu, Clarence Anglin dan John Anglin adalah saudara kandung atau kakak beradik. Kedua bersaudara ini terjebak ke dalam dunia hitam dan masuk ke dalam jaringan kriminal. Suatu ketika, kakak beradik ini merampok sebuah bank yaitu Columbia Savings Bank dengan bersenjatakan pistol mainan. Kemudian mereka pun ditangkap oleh pihak berwenang dan hakim menyatakan bahwa mereka ditempatkan di penjara Alcatraz. Nah, di dalam penjara Alcatraz, kedua bersaudara ini berkomplotan dengan sesama narapidana lain yaitu Frank Lee Morris. Frank Lee Morris ditempatkan di penjara Alcatraz ini karena dulunya dia pernah terlibat dalam kasus kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Ketiga narapidana yaitu Clarence Anglin, John Anglin, dan Frank Lee Morris berusaha menyusun rencana pelarian dari penjara Alcatraz selama 9 bulan lamanya. 5 bulan pertama sejak disusunnya rencana pelarian dari penjara Alcatraz, setiap malam mereka selalu melubangi dinding belakang sel mereka dengan pisau dan sendok logam yang mereka dapatkan dari kantin penjara. Secuil demi secuil, dinding belakang sel dibobol mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam sebelum lampu penjara dimatikan. Ketiga narapidana ini juga menggunakan ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan para penjaga. Setelah berhasil melubangi dinding penjara, mereka kemudian mencuri 50 mantel hujan dan membuat semacam rakit dari mantel tersebut. Mereka berencana untuk mendayung rakit buatan ini ke Pulau Angel untuk mencuri kapal agar bisa meloloskan diri. Untuk menipu para penjaga tahanan yang sering memeriksa sel tiap malam, ketiga narapidana tersebut membuat kepala palsu dengan berbahan dasar sabun, kertas toilet, dan semen. Kemudian mereka juga menambahkan rambut di kepala palsu tersebut yang terbuat dari bekas sisa-sisa cukuran rambut narapidana lain. 11 Juni 1962, ketiga narapidana ini kabur melewati terowongan sempit di belakang sel yang pernah mereka buat. Mereka pun berhasil kabur bersama dengan rakit buatan mereka dan menyeberangi lautan. Petugas penjara pun menemukan kepala palsu yang dibuat oleh 3 narapidana yang telah kabur tersebut. Tetapi justru para penjaga penjara ini mengira bahwa narapidana tersebut akan mati karena suhu di luar penjara mencapai 12 derajat Celcius dan gelombang laut yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil penyelidikan, ternyata tidak ada mobil yang dicuri maupun kapal yang dilaporkan telah dicuri oleh narapidana ini. Ketiga narapidana ini pun ibarat menghilang tanpa jejak dan masih menjadi misteri pada saat itu. Meskipun mereka dianggap telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya, status ketiga narapidana ini masih ditetapkan sebagai buronan kriminal. Ternyata di tahun 2013, kepolisian San Francisco menerima surat dan penulis surat tersebut mengaku bahwa dia adalah John Anglin yang saat itu kabur dari penjara. John Anglin mengatakan bahwa kedua temannya yang kabur bersamanya pada saat itu telah meninggal di tahun 2005 dan di tahun 2008. Kini yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan dia juga menderita penyakit kanker. John Anglin pun berkata melalui surat yang ditulis tersebut bahwa dia bersedia memberitahukan keberadaannya asalkan dia dipenjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis. Awalnya, pihak aparat pada saat itu tidak percaya bahwa surat itu adalah tulisan tangan John Anglin. Tetapi bukti yang memperkuat tulisan tersebut adalah sepupu John Anglin yaitu David Whitner. David mengatakan bahwa neneknya seringkali dikirimi bunga beberapa bulan setelah pelarian ketiga narapidana tersebut. Bunga itu pun mempunyai tulisan dan tanda tangan dari John Anglin. Nah, itulah tadi kisah 3 narapidana yang berhasil kabur dari penjara Alcatraz yang merupakan penjara super ketat dan paling mengerikan di dunia.